Air merupakan media hidup udang, harus memenuhi persyaratan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pengelolaan air tambak merupakan kegiatan penyiapan air hingga mempertahankan mutu air selama pemeliharaan, serta perlakuan air buangan tambak. Untuk keberhasilan budidaya, maka perlu mempersiapkan tambak dengan sebaik-baiknya. Dalam menjaga kualitas air, memenuhi syarat bagi pertumbuhan udang selama masa pemeliharaan. Dalam penelitian ini juga selain aplikasi mikroprobiotik, juga dilakukan sistem air tandon dan aerasi dengan kincir air. Probiotik merupakan organisme pengurai yang apabila diberikan pada tambak, dapat berfungsi sebagai penyeimbang antara jumlah bakteri baik dan bakteri jahat. Probiotik adalah jenis bakteri yang ditambahkan ke dalam lingkungan untuk perbaikan mutu lingkungan. Ada dua manfaat yang diharapkan dari aplikasi bakteri. 1. Meningkatkan populasi bakteri non-patogenik. 2. Sebagai dekomposer bahan organik menjadi mineral dan mengubah senyawa beracun menjadi tidak beracun. Seperti senyawa amoniak dan nitrit yang beracun menjadi senyawa nitrogen bebas melalui proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Aplikasi bakteri probiotik yang tepat dapat membantu mengurangi kandungan bahan organik di tambak dan mempertahankan tersediaannya. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang apa sih itu teknologi probiotik. Nah, saat ini banyak sekali para pembudidaya dalam bidang aquacultur. Mereka biasanya melakukan padat tebar yang cukup tinggi dan manajemen pakan yang kurang bagus. Nah, sehingga dapat menyebabkan kualitas air ini menjadi buruk dikarenakan penumpukan sisa-sisa pakan maupun feses, sehingga dapat menyebabkan ikan tersebut menjadi stres dan mudah terserang oleh penyakit. Nah, teknologi probiotik ini dapat menjadi salah satu kegiatan ataupun usaha untuk memperbaiki kualitas air tersebut. Nah, apa sih itu teknologi probiotik? Nah, probiotik ini merupakan jenis bakteri yang ditambahkan ke dalam lingkungan untuk memperbaiki dan mempertahankan mutu dan kualitas air. Karena probiotik ini dapat meningkatkan bakteri non-patogenik dan sebagai dekomposer bahan-bahan organik. Probiotik ini juga menyediakan pakan alami berupa flok bakteri yang dapat dimanfaatkan oleh organisme akuatik sehingga dapat menghemat pakan. Nah, jadi para pengusaha budidaya ini dapat menerapkan teknologi tersebut dengan mudah untuk memperbaiki kualitas dari perairan tersebut. Terima kasih. Saya akan menjelaskan metode penelitian. Metode penelitian aplikasi mikroprobiotik dan pengamatan terhadap parameter kualitas air, di mana 7.000 meternya merupakan tambak pemeliharaan dan separuhnya adalah air tandon. Di sini ada persiapan lahan pratebar, yaitu yang pertama penataan saluran dan tanggul tambak serta pembuatan careng. Yang kedua pengeringan lahan selama 2 minggu. Yang ketiga ada pengisian air tandon dari suplai air laut dan didiamkan 5 hari. Pengisian air tambak dari air tandon dan didiamkan 2 hari. Pengukuran parameter suhu, DO, pH dan salinitas. Pengambilan sampel pada air laut dan 2 titik air tambak untuk pengukuran parameter nitrat, nitrit, amoniak, sulfat, sulfit dan fosfat. Dan di sini ada aktivitas mikroba probiotik, yaitu
Yang pertama ada cairan mikroba sebanyak 8 liter untuk luas tambak 7.000 meter kubik dicampur dengan 400 liter air laut atau tambak. Yang kedua ada larutan yang ada ditambahkan 800 gram gula merah atau pasir dan 2 kg dedak halus sampai larut. Yang ketiga ada didiamkan minimal 5 jam dan diaduk sebanyak 2-3 kali. Dalam pengadukan ini yang keempat ada penyebaran 8 liter cairan mikrobanya yang telah diaktifkan menjadi 400 liter secara merata dalam petak tambak. Penambahan 5 kg pupuk urea ditambah 5 kg TSP secara terpisah pada hari berikutnya. Pupuk tersebut dilarutkan sempurna dengan air tambak dan ditebarkan merata dalam petak. Pada tahap persiapan ini, larutan mikroba probiotik dibiarkan bekerja selama 7-10 hari dan menumbuhkan plankton terutama diatom. Setelah plankton tumbuh pekat dengan kecerahan 35-40 cm, benur udang siap ditebarkan. Selanjutnya yaitu ada aplikasi pada tahap pemeliharaan. 4 liter intensif, larutan mikroba yang telah diaktifkan menjadi 400 liter masing-masing diberikan setelah 1 minggu dan 2 minggu setelah penebaran benur. Pemberian berikutnya diberikan secara mendadak ketika udang mengalami stres seperti ada hujan yang dapat melakukan perubahan pada air tersebut. Untuk mengatasi ini diperlukan kira-kira 7 liter pemberian dedak tadi. Penebaran benur udang. Benur yang akan ditebar adalah PL10 yang diperoleh dari hatchery di daerah Maribaya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk menjaga tingkat adaptasi benur yang masih rendah, maka peran kualitas air khususnya salinitas serta pH air cukup penting. Pada pH sekitar 8,1 sampai 8,2, maka benur dapat ditebar pada salah satu sisi tambak dan sudah akan menyebar dalam 1 jam kemudian. Kepadatan tebar adalah 10 ekor per meter kubik. Selanjutnya ada penebaran benur dilakukan matahari terbit. Sebelum matahari terbit, yakni sekitar jam 6 agar tidak terjadi perubahan suhu yang mendadak pada benur. Setelah penanaman udang berlangsung 1 bulan, maka diadakan lagi sampling kualitas air tambak dengan parameter yang sama, yakni pH, DO, salinitas, suhu, nitrat, nitrit, amoniak, sulfat, sulfit, dan fosfat. Ya, baiklah, itu dari pembahasan metode penelitian. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Mardia. Saya berasal dari jurusan Aquaculture, Prodi Aquaculture. Di sini saya diberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjelaskan bagian dari teknologi probiotik, keuntungan dan kerugiannya. Di sini langsung saja saya akan jelaskan tentang keuntungan probiotik. Banyak sekali para pembudidaya tambak ataupun kolam sangat ingin menggunakan teknologi ini karena mereka tahu bahwa teknologi probiotik ini memberikan keuntungan yang besar atau menggiurkan, karena dari teknologi probiotik ini mengandung bakteri atau mikroba yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi para pembudidaya ikan. Mikroba itu terdiri dari asam laktat, Lactobacillus, Carnobacterium, Bacillus, Pseudomonas. Baiklah, secara singkat saya sudah menjelaskan tentang keuntungan bagi para pembudidaya yang menggunakan teknologi probiotik.
Langsung saja saya jelaskan bagian dari kerugian probiotik teknologi ini, yang dimana sebenarnya kembali lagi bagi para pembudidaya yang terlalu berambisius atau tergiur karena keuntungan yang besar dari teknologi ini, mereka memberikan pakan dan intensif yang berlebihan serta memberikan bahan kimia yang dapat mengendalikan hama dan penyakit ini juga berlebihan, serta penebaran benih yang berlebihan, sehingga limbah yang dihasilkan dari asupan yang diberikan kepada budidaya kolam dapat mengakibatkan limbah yang berbahaya bagi para pembudidaya, sehingga mengakibatkan gagal panen, yang dimana gagal panen tersebut dapat menimbulkan penyakit serta menurunkan kualitas air sehingga tidak baik untuk perkembangan budidaya serta mengakibatkan nitrit pada kolam ataupun tambak. Mungkin sekilas dari saya menjelaskan tentang kerugian dan keuntungan dari teknologi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, mungkin dapat dilanjutkan pada pemateri berikutnya. Sekilas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Muslimin, periode aquaculture angkatan 2017. Saya akan menjelaskan apa itu prebiotik. Prebiotik merupakan suatu mikroorganisme hidup yang dapat menguntungkan untuk inangnya. Yang dimaksud inang di sini adalah ikan, di mana pemberian mikroorganisme prebiotik dapat meningkatkan hasil dan kualitas pada budidaya ikan. Prebiotik adalah budidaya ikan merupakan terpilih yang telah terbukti dapat menguntungkan seperti Nitrobacter, Nitrotrosmonas, Bacillus subtilis, Chlomonas, dan masih banyak lagi. Mengaplikasikan prebiotik dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri pada pakan yang akan diberikan atau secara langsung ditebarkan ke kolam atau bak budidaya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.